Halo Bapak Ibu semua, hari ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana caranya menginput nilai dan deskripsi ke dalam e-raport. Pertama-tama yang perlu disiapkan adalah Bapak Ibu harus menyiapkan leger nilai akhir dari akademik yang sudah terdownload, jadi tidak copy paste langsung dari Google Spreadsheet. Kemudian juga Bapak Ibu harus menyiapkan TP yang nanti akan digunakan sebagai deskripsi di e-raport. Untuk teknis TP-nya sudah dijelaskan oleh Bu Cindy, nanti bisa per bab Bapak Ibu. Kemudian penulisan TP-nya itu dimulai dari kata kerja dan tidak perlu menggunakan titik di akhir kalimatnya. Contohnya seperti ini, menggunakan kata kerja dan tanpa titik di akhir kalimatnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah nanti ketika sudah proses input, kita akan mendefinisikan apakah anak itu sudah tuntas ataukah perlu perbaikan dengan ketentuan seperti ini. Jika lebih besar dari 85, yaitu 86 sampai 100, maka diisi dengan huruf T nanti di format input nilainya. Jikalau kurang dari atau sama dengan 85, maka diisi dengan R atau perlu perbaikan. Nanti kita akan praktikkan Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu siapkan dulu nilai akhir dari leger, kemudian juga disiapkan dulu TP sesuai dengan format penulisannya. Baru nanti kita kita isi datanya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu harus login dulu ya ke dalam web e-raport sekolah. Kita menggunakan yang ini, ada dua opsi, nanti saya berikan juga di kolom deskripsi. Tinggal Bapak Ibu copy dan paste ke dalam browser. Bisa menggunakan Chrome, Safari atau Microsoft Edge. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nanti silahkan Bapak Ibu isi dengan nama lengkap atau data dari tim akademik yang bentuknya Excel. Di situ sudah tertera username. Untuk password juga sudah diberikan di grup guru SMP. Kita login Bapak Ibu. Pastikan username dan passwordnya sesuai. Tak lupa juga pilih semesternya, pilih semester ganjil 2526. Setelah itu masuk, nah ini adalah tampilan untuk guru mata pelajaran. Jadi di sebelah kiri ada tujuan pembelajaran, input nilai raport, nilai tersimpan, nilai ekskul sampai ke cek penilaian. Yang pertama kali kita kerjakan adalah menginput tujuan pembelajaran. Ya Ibu, jadi silakan klik tujuan pembelajaran, kemudian pilih mapelnya sesuai dengan mapel Bapak Ibu, dan silakan tambah atau edit tujuan pembelajaran. Pilih kelasnya kelas 7. Misalnya fase D, ini kelas sesuai dengan kelas yang Bapak Ibu guru ampu, kelas 7, 8 atau kelas 9. Semester 1 ya. Nah, karena saya sudah menyiapkan formatnya yang tadi, yang ini sudah saya siapkan, berarti saya tinggal copy paste saja. Diawali dengan kata kerja tanpa menggunakan titik. Jadi karena TK hanya ada dua bab, jadi hanya ada 2 TP di sini. TP yang pertama sudah kita copy dan paste. Pilih kelasnya, pilih fasenya, kemudian copy dan paste lagi TP yang kedua. Tanpa titik,
kemudian menggunakan kata kerja, dan huruf pertamanya adalah huruf biasa bukan huruf kapital. Pastikan statusnya aktif ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah di-input TP-nya sesuai dengan bab yang Bapak Ibu ajarkan semester ini, lalu disimpan data. Tersimpan datanya. Nah, tersimpan. Jadi Bapak Ibu sudah punya tabungan 2 TP yang nantinya akan digunakan untuk menginput nilai rapot. Selanjutnya kita akan input nilai rapot. Di sini ada 2 pilihan, ada antara input dan import. Kalau input satu persatu, kalau import bisa sekaligus satu kelas seperti itu. Saya akan coba praktikan yang import nilai raport. Nah, di sini ada kelasnya, silakan dipilih Bapak Ibu kelasnya dan mata pelajarannya. Dan silakan Bapak Ibu download format nilai kelas sesuai dengan kelasnya. Setelah download, dibuka Bapak Ibu. Nah, ini adalah format input untuk nilai raport dari raport kita. Tadi karena ada dua TP, maka tingkat ketercapaiannya ada 2. Seperti itu. Ada 2 syarat seperti itu. Nah, kita tinggal langsung copy dan paste saja Bapak Ibu. Nilai raport, nilai akhirnya langsung dipaste di sini. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah mendownload format import nilai raport, maka Bapak Ibu tiap kelasnya tinggal kita copy dan paste dari Google Spreadsheet atau dari Ledger nilai Bapak Ibu. Nah, yang perlu di copy dan paste adalah nilai akhirnya saja ya, NA-nya saja. ATS, AS itu tidak perlu di import, bagian NA-nya saja. NA semester ganjil yang ini nih Bapak Ibu nih. Jadi nanti ini di copy, Ctrl C atau di copy gitu ya, copy langsung dipaste di format import nilai raport, paste. Nah, seperti ini. Kemudian nanti akan muncul kata-kata tidak valid. Nah, ini Bapak Ibu abaikan saja karena ini tidak masuk ke dalam raport gitu. Yang masuk adalah di sini nih, ketercapaian. Ada 2 jenis, yaitu T dicapai dengan sangat optimal dan R perlu peningkatan. Nah, T itu adalah nilai yang di atas dari 85, 86, 87 sampai 100 itu dikategorikan sebagai T ya, tercapai dengan sangat optimal. Kalau di bawah 86 atau 85, 84, 83 itu masuknya ke R, perlu peningkatan. Ya, Bapak Ibu. Ini contohnya 84 ini perlu peningkatan, kemudian 84 perlu peningkatan, 85 itu perlu peningkatan atau bisa dibilang R. Bapak Ibu. Jadi KKM sampai 85 itu R perlu peningkatan, 86 sampai 100 itu T tercapai. Begitu Bapak Ibu. Jadi selanjutnya kita perlu kategorikan tingkat ketercapaian TP-nya. Ini saya sederhanakan, saya buat seragam terlebih dahulu, baru nanti kita sortir. Yang di bawah 85 itu adalah R, 84, 81 itu R, 85 itu R, 84 itu R, kemudian 85 itu R, 3, 1, 45 itu R, 80 R, ini R, ini R, ya, begitu. Jadi yang T itu nilai yang di atas 85, 86 sampai dengan 100. Yang R di bawah atau sama dengan 85. 85
84, 83, 82 sampai ke KKM seperti itu. Nah, Bapak Ibu perlu ketelitian di sini karena nanti akan mengubah deskripsi apabila Bapak Ibu salah mengidentifikasi begitu. Jadi silakan Bapak Ibu cek berkali-kali, dicek kembali R dan T-nya. Jikalau sudah, Bapak Ibu bisa langsung upload ke Eraport. Jadi pastikan sebelum diupload Bapak Ibu di save terlebih dahulu, disimpan. Ctrl S atau klik file dan pilih save. Ya, jadi Bapak Ibu setelah di input atau di copy paste nilai raport, kemudian diklasifikasikan ketercapaiannya T dan R-nya setiap murid, dipastikan jangan sampai salah T dan R-nya. Setelah itu Bapak Ibu save, kemudian Bapak Ibu tinggal upload ke dalam aplikasi Eraport. Apabila Bapak Ibu sudah save, berarti file sudah siap untuk diupload ke dalam aplikasi Eraport. Bagaimana caranya? Jadi setelah di save, kita buka kembali aplikasi raportnya, kemudian pilih input nilai raport, kemudian pilih import nilai raport. Pilih kelas dan juga pilih mata pelajarannya. Selanjutnya tinggal di choose file. Pastikan sesuai dengan kelasnya 7A juga 7A. Jangan sampai salah kelas seperti itu. Di-upload dan diklik import Bapak Ibu. Jika sudah seperti ini berarti sudah berhasil terupload nilai dan deskripsinya. Tinggal kita cek lagi, kita QC lagi di bagian input nilai raport. Jadi sudah diimport. Sekarang kita pengen cek apakah betul, apakah sudah match antara nilai dengan deskripsinya. Di bagian apa Bapak Ibu? Di bagian input nilai raport. Diklik saja nih, diklik. Nah, pilih kelasnya, kemudian pilih mata pelajarannya, dan nanti akan muncul nilai dan deskripsinya. Di sini bisa Bapak Ibu cek lagi apakah sudah sesuai dengan TP yang ada nilainya 92, TP-nya seperti ini. Kalau Bapak Ibu guru pengen edit juga bisa. Semisal seperti ini, itu juga bisa. Atau seperti ini juga bisa. Jadi di bagian ini Bapak Ibu masih bisa edit nilai dan deskripsinya. Pastikan match nilai dengan deskripsi yang ada. Gitu. 85 itu masih perlu peningkatan, dan di bawahnya 86 itu sudah masuk tercapai dengan sangat baik, seperti itu. Kalau sudah dicek antara nilai dengan deskripsinya sudah match semua, silakan Bapak Ibu cek penilaian di bagian status penilaian. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini berarti nilai dan deskripsinya sudah berhasil terupload ke Eraport. Tinggal nanti Bapak Ibu guru walas 7A, 7B, 7C sampai ke kelas yang lainnya mengecek apakah sudah masuk ke dalam aplikasi Eraport wali kelas. Dan nanti jika sudah masuk tinggal di print oleh TU. Seperti itu. Jadi prosesnya sudah dimulai dari tujuan pembelajaran. Bapak Ibu input tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Kemudian Bapak Ibu import nilai raport, import nilai rapotnya, import deskripsinya. Kemudian Bapak Ibu cek kembali apakah sudah match antara nilai dengan deskripsinya. Nilai dengan deskripsi ini apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, tinggal dicek lagi terakhir, ya. Atau sebelum cek penilaian kita save terlebih dahulu. Mohon maaf, di save terlebih dahulu, simpan data nilai, seperti itu. Jadi ini adalah perubahan terakhir sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke proses wali kelas, seperti itu.
status penilaian. Sampai di sini berarti Bapak Ibu berhasil mengupload nilai dan mengupload deskripsi atau TP dari mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat mengerjakan, semoga dilancarkan pengerjaannya. Terima kasih.